Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Andreas Romo Sihombing dengan NIM 14036214046 dan di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa pertanyaan yang diberikan dalam bentuk UTS untuk materi sejarah kontemporer yang diberikan oleh Pak Firdaus selaku dosen pengampu dari sejarah kontemporer. Oke, di sini saya akan langsung membacakan 5 pertanyaan UTS-nya, yaitu mengapa terjadi perang proksi dan bagaimana perang proksi menjadi sarana efektif dalam perebutan pengaruh selama masa perang dingin gitu. Oke, di sini saya ingin menjawab gitu bahwa perang proksi ini secara singkatnya adalah suatu kondisi di mana beberapa pihak, baik itu satu pihak atau pihak yang lain, akan memperebutkan pengaruh gitu terhadap terhadap suatu pihak yang lain gitu. Dan pada kasus ini yang menjadi sumber dari pengaruh-pengaruh itu adalah dua blok gitu ya, terutama di pasca perang kedua ini, yaitu antara Amerika Serikat dengan pihak kapitalismenya dan juga Uni Soviet dengan paham komunismenya. Dan baik Amerika Serikat dan Uni Soviet ini dibentuk dalam dua blok gitu, yaitu Amerika Serikat dengan blok baratnya dan Uni Sovietnya dengan blok timurnya gitu. Dan jadi perang proksi ini adalah suatu kondisi di mana dalam kasus ini antara blok barat dan blok timur itu berusaha untuk memperebutkan berbagai pengaruh-pengaruhnya di negara-negara yang mereka tidak bisa sentuh gitu. Dan dalam kasus ini adalah negara-negara dunia ketiga, dan Indonesia adalah salah satu dari negara dunia ketiga tersebut gitu. Dan bagaimana gitu perebutan pengaruh ini bisa menjadi sarana efektif itu, karena di dalam masa perang dingin itu dua blok, yaitu blok barat dan blok timur itu saling bersaing gitu dalam memperkenalkan siapa penguasa dunia sebenarnya gitu, apakah Amerika Serikat atau Uni Soviet gitu. Nah, perang proksi ini dijadikan salah satu sarana bagi dua blok ini agar mereka bisa memperluas jaringan kekuasaan mereka, dan juga bisa membuat area pergerakan dari salah satu pihak, baik itu pihak blok barat atau pihak blok timur, bisa menjadi lebih terbatas ruang geraknya jika dari salah satu dari blok ini bisa memperebutkan negara-negara yang mungkin mereka tidak bisa sentuh gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Vietnam dan Korea menjadi titik penting di Asia dalam perang dingin gitu. Nah, oke. Di sini saya akan langsung menjawab gitu bahwa berakhirnya Perang Dunia Kedua memperlihatkan satu demi satu negara Asia Tenggara memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan Barat. Nah, kemerdekaan negara-negara ini menjuruskan mereka memilih pendekatan dasar luar masing-masing, sama ada yang memihak atau berkecuali. Nah, untuk kasus Vietnam ini sendiri, negara tersebut sangatlah penting bagi Amerika Serikat. Kenapa? Karena pada tahun 1954, Perang Dingin ini turut membawa kepada kemerdekaan tidak lengkap kepada Vietnam, karena berbagai hal yang membuat Vietnam merasa tidak puas akan hasil atau apa yang diberikan Amerika kepada Vietnam gitu, dan menyebabkan negara tersebut dijadikan medan persaingan antara blok anti komunis dan juga blok yang pro akan komunis gitu. Dan juga akhirnya menyebabkan wilayah Vietnam bagian utara ini adalah bagian yang pro komunis, sementara bagian selatan ini sebagai negara yang anti komunis gitu. Dan akhirnya terjadilah perang Vietnam gitu, atau yang disebut sebagai perang penyatuan Vietnam pada tahun 1660 sampai 1975 gitu. Dan perang ini merupakan elemen untuk memperkuat kebergantungan mereka kepada kuasa besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan satu lagi tambahan kekuatan pada masa perang dingin ini adalah Cina gitu. Nah, pada masa perang Vietnam ini juga menjadi penting ini karena jika misalkan Amerika Serikat ini tidak berhasil untuk mendapatkan Vietnam, dan sebaliknya jika Vietnam bisa didapatkan oleh Uni Soviet, jadinya pihak Amerika Serikat ini merasa rugi gitu, dan akhirnya Amerika Serikat berusaha untuk bisa memenangkan perang ini gitu dengan bergabung atau beraliansi dengan Vietnam Selatan gitu. Dan akhirnya juga pihak Uni Soviet juga tidak tinggal diam, dan mereka berafiliasi dengan Vietnam bagian utara gitu. Dan
nama lainnya adalah Vietcong, dan pada akhirnya perang Vietnam ini dimenangkan oleh Vietcong atau Vietnam bagian utara, dan Vietnam resmi untuk menjadi negara komunis. Tapi Vietnam pada masa sekarang itu menjadi negara komunis yang tidak terlalu mengikuti komunis yang sebagaimana mestinya gitu. Lalu yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana dampak perang dingin terhadap politik luar negeri di Indonesia gitu. Nah, pengaruh perang dingin ini sangatlah kuat gitu terhadap negara-negara yang ada di dunia gitu, dan menyebabkan banyak sekali pro kontra. Dan bagi Indonesia sendiri, terutama itu sikap Indonesia terhadap kondisi perang dingin pada saat itu membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia sangatlah tegas gitu, bahwa Indonesia itu tidak akan berpihak kepada pihak manapun, baik itu blok barat ataupun blok timur, dikarenakan Indonesia yang pada saat itu dalam arti masih dalam penjajahan, dalam hal ini adalah negara-negara Eropa yang paling banyak, terutama Belanda, Inggris dan sebagainya, menyebabkan kondisi di mana Indonesia itu sangat mendukung gitu terhadap negara-negara di dunia ketiga yang dalam statusnya itu masih dalam status dijajah gitu oleh negara-negara luar adidaya gitu. Nah, makanya politik luar negeri Indonesia yang sangat tegas ini menyebabkan Indonesia sangat teguh dalam pendiriannya, yaitu tidak berpihak kepada blok-blok manapun gitu. Dan seperti hasilnya yaitu bahwa gerakan-gerakan atau gebrakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk menentang atau bisa dikatakan untuk bisa menengahi lah antar perseteruan dua blok ini, menyebabkan gerakan-gerakan seperti KTT non-blok atau KAA atau Konferensi Asia Afrika gitu, menyebabkan negara-negara Asia Afrika lainnya sangat mendukung politik luar negeri Indonesia gitu, dan akhirnya juga politik luar negeri Indonesia sampai sekarang ini menjurus kepada persatuan-persatuan dari berbagai negara gitu, dan juga Indonesia pada masa sekarang dianggap sebagai salah satu negara dengan peta politik yang sangat besar gitu pengaruhnya terhadap negara-negara yang lain. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 4 itu, bagaimana negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika itu menunjukkan eksistensinya di dunia gitu. Oke, selama Perang Dunia gitu, baik Perang Dunia 1 ataupun Perang Dunia 2 itu menyebabkan banyak sekali kerugian gitu di banyak negara dan di benua. Salah satunya benua Afrika, di mana berbagai aktivitas penjajahan dilakukan oleh negara-negara Eropa ataupun bisa dikatakan negara-negara adidaya yang diibaratkan, menyebabkan benua Afrika ini mengalami berbagai krisis gitu, baik itu krisis sosial, ekonomi, krisis pertahanan negara dan sebagainya gitu, dan akhirnya menyebabkan benua Afrika itu perlu untuk bergerak untuk meraih kemerdekaannya gitu, dan negara-negara pihak dunia ketiga itu menyadari akan hal itu, dan salah satunya adalah Indonesia itu sendiri, karena selain karena merasakan nasib yang sama yaitu dijajah, Indonesia juga mendukung penuh untuk negara-negara dunia ketiga untuk bisa mendapatkan apa yang mereka impikan itu, yaitu kemerdekaan. Nah, oleh karena itu sebagai gerakan pertama dari Indonesia sebagai sahabat dari benua Afrika adalah pada tahun 1955 di kota Bandung menjadi saksi dari berkumpulnya berbagai negara-negara Asia Afrika yang menuntut akan hak kemerdekaannya, yaitu bergabung dalam konferensi, yaitu Konferensi Asia Afrika. Dan konferensi ini menjadi titik penting gitu bagi negara-negara di Asia dan di Afrika, karena konferensi itu menjadi titik awal penting atau bisa dikatakan sebagai titik awal bersejarah bagi negara-negara di Afrika ya, terutama untuk bisa lebih berani untuk mendapatkan kemerdekaannya gitu. Dan juga setelah dari konferensi ini pun negara-negara Afrika lain juga turun mendukung akan berbagai gerakan yang Indonesia lakukan gitu, karena Afrika sangat menganggap gitu bahwa Indonesia berperan penting dalam menjulut api keberanian dari benua Afrika untuk bisa meraih kemerdekaannya gitu. Dan salah satu contohnya yaitu mendukung gerakan non-blok, dan juga mendukung gerakan konferensi gerakan anti non-blok itu, dan juga Afrika sangat mendukung akan hal itu, dan juga sampai sekarang Afrika sangat berterima kasih kepada Indonesia gitu, terhadap Indonesia gitu. Oke, yang kelima itu pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan tujuan dan dibentuknya organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika gitu, dan perbedaan tujuan organisasi di regional di Eropa itu apa gitu. Nah, untuk berbagai organisasi regional di Asia dan Afrika yang mungkin kita kenal sekarang, yaitu adalah mungkin saya akan menyebutkan beberapa gitu, yaitu pertama ASEAN atau singkatannya Asian Southeast Asian Nation, mungkin kita sudah tahu akan hal ini ya.
Terus yang kedua yaitu ERF atau ASEAN Regional Forum, lalu yang ketiga adalah East Asian Summit atau EAS. Lalu keempat itu ada APEC atau bisa kepanjangannya yaitu Asian Pacific Economic Cooperation. Lalu yang kelima mungkin ini yang saya tahu dari Organisasi Regional Afrika yaitu AU atau African Union gitu. Nah, mungkin yang dari saya lihat dari berbagai kelima organisasi regional yang ada di Asia maupun di Afrika, mungkin perbedaannya itu terletak mungkin pada satu tujuan gitu, yaitu organisasi yang berdiri di regional Asia dan Afrika itu bertujuan untuk bisa menyatukan semua elemen-elemen negara yang ada di organisasi tersebut gitu. Kita sebutkan sebagai ASEAN sebagai contohnya, di mana ASEAN ini kan beranggotakan 10 negara 10 negara Asia Tenggara gitu dalam satu organisasi gitu. Nah, tujuannya ASEAN ini tuh diibaratkan sebagai wadah gitu bagi 10 negara di Asia Tenggara ini untuk bisa menyalurkan ide serta membentuk suatu kemajuan gitu di wilayah Asia Tenggara ini gitu. Itu sebagai contoh. Sedangkan di organisasi regional yang ada di Eropa, untuk kita sebutkan yaitu Uni Eropa atau Europa Union, itu mungkin secara garis besarnya itu sebagai bentuk organisasi gitu. Tapi banyak dari berbagai negara itu yang terkadang tidak setuju gitu akan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh European Union atau Uni Eropa ini. Dan bahkan Inggris yang merupakan negara Eropa, yang merupakan negara adidaya pada masa-masanya kejayaannya, itu pada saat ini keluar gitu dari Uni Eropa gitu, dikarenakan kebijakan-kebijakannya itu sangat-sangat tidak sejalan gitu dengan apa yang dialami oleh Inggris gitu. Dan mungkin dari Uni Eropa ini secara garis besarnya yaitu adalah mungkin adalah sebagai wadah gitu, tapi juga ada berbagai persaingan-persaingan gitu, sehingga tidak menjalankan arti dari organisasi sebenarnya, itu menyatukan elemen-elemen yang ada dalamnya gitu. Jadi mungkin itu perbedaan besar ya antara organisasi regional yang ada di Asia Afrika maupun yang ada di Eropa gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tadi saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.